Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pendidikan sains anak usia dini untuk memenuhi mata kuliah pengembangan pembelajaran sains anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Sri Widayati SPD MPD. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Laili Trinovia dengan NIM 23010684090. Kedua, Rahma Meilia Sofiana dengan NIM 23010684091. Dan yang ketiga, Della Frinka Revanda dengan NIM 23010684118. Dan yang keempat, Kesha Ananta Saniha dengan NIM 23010684246. Kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian. Apa sih pengertian sains anak usia dini? Sains anak usia dini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang mengeksplorasi dan memperdalam pemahaman mereka terhadap dunia sekitarnya melalui observasi, percobaan, dan aktivitas kreatif. Ini memberikan landasan pemahaman ilmiah serta merangsang rasa ingin tahu dan keterampilan pada anak sejak dini. Materi yang kedua yaitu manfaat. Apa saja sih manfaat sains untuk anak usia dini? Yang pertama, merangsang rasa ingin tahu. Aktivitas sains seperti eksperimen sederhana atau observasi alam dapat memicu rasa ingin tahu anak-anak, membantu mereka untuk bertanya, mengamati, dan mencari jawaban atas pertanyaan mereka sendiri. Dan yang kedua, mengembangkan keterampilan dalam pengamatan. Melalui kegiatan sains, anak-anak belajar untuk memperhatikan detail, mengamati pola, dan mengidentifikasi perbedaan. Ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir logis dan kreatif. Sains melibatkan pemecahan masalah dan berpikir kritis. Anak-anak belajar untuk menyusun hipotesis, menguji ide-ide mereka, dan mengambil kesimpulan berdasarkan bukti. Ini membantu mereka mengembangkan kemampuan berpikir logis dan kreatif secara bersamaan. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan sains untuk anak usia dini yang pertama, mendorong rasa ingin tahu. Anak-anak diajak untuk mengajukan pertanyaan dan menjelajahi lingkungan mereka, menumbuhkan minat alam mereka terhadap hal-hal yang terjadi di alam. Dan yang kedua, melatih keterampilan pengamatan. Anak belajar untuk mengamati, mengenali, dan memperhatikan pola-pola yang ada di alam, baik dengan cara melihat langsung atau melakukan percobaan sederhana. Ketiga, melatih keterampilan berpikir. Anak dibantu untuk mengembangkan kemampuan untuk menarik kesimpulan, membuat perkiraan, dan menanyakan hal-hal yang terjadi di alam dengan menggunakan berpikir kritis. Keempat, memperkenalkan konsep sains dasar. Anak kenal dengan konsep-konsep dasar dalam sains seperti zat, gerak, energi, dan hubungan antara benda-benda di alam. Selanjutnya, melatih keterampilan komunikasi. Anak didorong untuk menyampaikan hasil dan pengamatan mereka dengan bahasa yang sesuai dengan tingkat usia mereka, baik secara lisan maupun tulisan. 6. Membantu sikap positif melalui sains. Anak dibantu sikap positif terhadap sains memperkuat keyakinan anak bahwa bisa memahami alam dan dunia melalui metode ilmiah. Dan yang terakhir, ketujuh, menumbuhkan kreativitas. Anak didorong untuk mencari solusi alternatif, mengajak mereka untuk menghasilkan ide-ide kreatif dalam menjelajahi hal-hal yang terjadi di alam. Kemudian, keterampilan.
Keterampilan sains yang sesuai untuk anak usia dini, yang pertama adalah pengamatan atau observing. Observasi merupakan hal yang paling utama dalam mempelajari sains. Melalui kegiatan ini, anak diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi dan mencari tahu hal yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti. Bisa menggunakan panca indera dalam kegiatan observasi, memberikan kesempatan anak untuk mencari tahu ukuran, bentuk, warna, tekstur, dan hal-hal lain yang dapat menambah informasi bagi anak untuk menemukan jawaban. Yang kedua, membandingkan atau comparing. Melakukan observasi, anak menemukan beberapa informasi mengenai benda atau hal yang diteliti, sehingga secara tidak langsung anak sudah mulai membandingkan dan membedakan. Membedakan sendiri merupakan kemampuan membandingkan pada anak dapat dilihat dari kemampuan anak dalam melihat persamaan atau perbedaan dari suatu objek. Kemudian mengklasifikasikan. Untuk melakukan tahapan mengklasifikasi, anak harus membandingkan bagian tertentu yang memiliki kesamaan ciri atau karakteristik tertentu yang hanya dimiliki hal atau benda yang diteliti anak. Yang keempat, mengukur atau measuring. Mengukur adalah kemampuan dalam mengkuantifikasi atau menghitung hasil observasi dan dapat berupa angka, jarak, waktu, volume, dan suhu, atau juga hal yang mungkin bisa atau tidak bisa diukur dengan suatu standar. Maka dapat dideskripsikan. Mengukur adalah kegiatan menghitung atau mendeskripsikan jumlah berdasarkan pengamatan yang telah anak lakukan. Kemudian mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan adalah kemampuan anak dalam menceritakan proses anak dalam menemukan dan hasil temuannya, pendapat atau ide atau pemecahan masalah yang anak peroleh dari penelitian yang telah anak lakukan. Dan kemudian eksperimen. Keterampilan ini melibatkan pengujian hipotesis atau dugaan tentang hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel dengan melakukan percobaan sederhana. Itu tadi penjelasan tentang pendidikan sains anak usia dini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.